Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semuanya selamat siang. Selamat siang. Jadi bersyukur banget karena berulang-ulang yang sudah kita sampaikan, dan memang tradisi-tradisi yang terus harus dibangun adalah tentang betapa bergandengan bersama-sama itu kan sungguh sangat mengkayakan siapapun manusia di tempat kita itu berada, atau siapapun manusia yang terlibat di ruang-ruang yang kita bersama-sama kita belajar ini. Bismillah, alhamdulillah. Aku mencatat banyak hal tadi, dari pertama kali Resa 1, Resa 2, terus ngomongin talent pool, ngomongin riset si Akbar, terus Mas Nidom tentang jerubok yang kurang optimal, kemudian intinya dibangun ekosistem di teknikal ya, kemudian Mas Aris tentang culture code, talent code, Unismart tadi Mbak Ning, bla bla bla, sampai akhirnya Mas Udut, Mas Agung gitu. Sudah saya catat semua, tanpa cuman Mas Agung dok, karena aku mempersiapkan untuk ke depan sini. Aku mengulang seperti yang disampaikan teman-teman semua, sebenarnya sama sih, bahwa kegelisahan yang serupa yang harus kita sadarkan pada diri kita setiap hari itu tentang kepemimpinan, seperti yang disampaikan Mas Berli sebenarnya. Karena itu sungguh sangat susah, karena ngomongin kepemimpinan itu kan ngomongin tentang diri sendiri, bukan ngomongin tentang orang lain. Karena pada akhirnya kita bukan hanya memimpin sebuah komunitas, tetapi yang paling utama justru kita harus memimpin kita sebagai bapak, kalau kita bapak laki-laki, tapi kalau ibu-ibu kita harus memimpin keluarga kita, karena ibu itu sendiri kan juga pemimpin dalam ukurannya. Makanya betapa sangat penting antara bapak dan ibu itu selalu bekerja sama. Maka kepemimpinan ini menjadi highlight yang sangat penting setelah perjalanan dari mulai hijack to DNA, kalau nggak salah top DNA lah begitu, back to DNA atau hijack DNA. Back to DNA itu sama dengan hijack DNA, itu sama dengan, bisa jadi atau bisa jadi perlawanannya, karena itu yang sangat dibutuhkan oleh kita semua. Karena setiap hari pada akhirnya tanpa terkecuali seorang Eli, seorang Faisal atau Yoga dan sebagainya pasti harus menghijack DNA setiap hari tanpa terkecuali, setiap hari aku bilang, bukan hanya cuman 2 bulan 3 bulan ke depan, tidak, karena itulah yang dibutuhkan setiap manusia. Karena Allah kasih kita akal, kan itu tujuannya, supaya kita menghijack. Apa artinya menghijack itu? Tujuannya adalah membuat kita berwarna setiap hari, hidup setiap hari, karena setiap hari tentu harus menjadi lebih baik. Intinya seperti itu. Kalau tidak salah berikutnya di Raker Norman ya, yang kemudian juga jadi korban karena, dan bersyukur kan bahwa Yoga jadi korban, jadi ketua itu, aku dan Akbar itu tidak ada sama sekali kong kali kong. Betapa kehidupan yang sudah kita lakukan, yang dibangun dengan cara egaliter, spontanity, itu yang harus terus dibangun sebenarnya di majelis belajar kita ini. Ini yang penting sekali. Makanya kecerdasan spontanitas ini sebenarnya kecerdasan yang sangat susah sebenarnya, sangat susah. Makanya nggak bisa satupun kalau tidak ngomongin kepemimpinan. Hal yang pertama harus kamu lakukan adalah bagaimana ini semuanya pasti kena. Nek pasti kena, yang nomor satu kena pasti aku. Kenapa? Tahu gitu masih nggak negur aku. Kakak, hati-hati, kita ini kadang-kadang kan harus sebagai pemimpin ini kadang-kadang kan harus main kayak irama gitu. Kapan kita harus masuk, kapan kita harus cepet-cepet, kapan kita harus marah gitu. Pagi tadi itu aku marah secara teknis, substansi pasti enggak. Nah, kenapa enggak Anda berpikir kreatif? Ini yang harus kita lakukan dulu sebelum kalian atau kita semua menuntut yang kita kader untuk naik level. Hal pertama yang kita lakukan adalah bagaimana kita memperhatikan diri kita. Ada sesuatu yang tidak nyaman, makanya aku selalu bilang hidupkan nalurimu, jangan cuma hidupkan akalmu. Kalau akal itu gini maksudnya, akal emosi dan akal pikiran, karena sifatnya selalu pertimbangan. Dalam waktu yang cepat itu langsung pertimbangan. Tapi kalau yang namanya naluri itu bergeraknya sangat cepat, karena menangkap emosi dan menangkap pikiran itu harus sangat cepat, dan kita harus berani langsung memutuskan itu. Problemnya adalah selalu tidak disukai orang. Problemnya adalah kita seperti jadi orang jahat. Tetapi itu harus kita lakukan.
sebagai seorang pemimpin? Kenapa nggak berpikir begini secara kreativitas? Karena gue dituntut sebagai seorang pemimpin cepat berpikir tuh, nggak main-main tuh, simple, kecil, tapi itulah Anda ditentukan ke depan nasib Anda, kekayaannya Anda ukurannya berapa itu dari situ. Itu menentukan sikap sebagai seorang pemimpin. Ini nggak main-main, aku bilang. Makanya aku menunjukkan kapan waktu itu literasi seorang pemimpin. Kenapa aku menyatakan satu Radiohead, satu lagi adalah Coldplay. Cuman dua itu yang aku bisa kasih tunjuk bahwa ini adalah ini soal kepemimpinan. Ada satu lagi namanya Linkin Park, tapi gagal dia karena bunuh diri pada akhirnya. Tapi sebagai seorang vokalis dua ini pemimpin, dan ini tidak main-main. Jangan dipikir pemimpinnya itu adalah seorang manajernya, no, bukan. Karena terbukti yang jadi populer itu adalah Chris Martin dan satunya itu siapa yang tua itu yang keren banget itu Radiohead itu kan itu kepemimpinan pasti karena bisa mengurusi dirinya sendiri dengan benar. Makanya teori berikutnya bukan hanya pilihan lagu, tetapi nek elek dikandani. Nah di situ aku melihat tidak ada yang berani mengambil sikap sebagai seorang pemimpin dari situasi itu. Karena kan kayak ngomongin ndek njaluk musik, aku iso bedah panjang lebar. Makanya gue bersyukur sekali lagi, aku masih hidup. Aku masih bisa cangkeman, masih bisa marahin sana, marahin sini gitu. Persiapan ini nggak bisa main-main. Bagaimana kecerdasan hospitality ini nggak bisa main-main. Makanya aku bilang, kalau kalian sudah mulai kecerdasan hospitality, selalu bikin tim, nggak bisa sendirian. Atau kalau ketika Anda sudah memasrahkan pekerjaan kepada seseorang, ada namanya proses, ada namanya flow. Selalu cek lagi, cek lagi, cek lagi. Aku bilang bolak-balik. Pertanyaannya, apa bedanya dengan kita bisnis punya studio? Pemimpinanmu diuji, maka pilihanmu itu menjadi penting. Apa kowe rak milih Faisal sing kon ngurusi iki persiapan ini? Karena Faisal punya tim namanya AC, ada namanya TPG. Apa kakak? Tim pencuci gelas. Tim pencuci gelas. Siapkan TPG setiap tempat tanpa terkecuali. Karena itu penting, karena kecerdasan hospital itu adalah kecerdasan bagaimana kita menerima tamu. Siapapun tamu kita, sekalipun itu tamunya itu saudara kita yang paling dekat. Inilah manajemen. Jadi jangan ngomong abang hijau kuning, sok-sokan kemelinti. Aku ingatkan terus. Aku berani buktikan. Kenapa? Karena aku 30 tahun berjuang untuk merapikan diriku, untuk menghijack diriku habis-habisan. Karena aku nek melu keluargaku, ya aku nggak akan seperti sekarang, seperti duduk keren seperti sekarang nih. Menurut aku keren nih, karena aku sudah nggak bekerja sama sekali. Nah, aku rasa highlight kepemimpinan ini jadi sangat penting. Wes, aku cuman bangkokane ngono. Silahkan mengembangkan diri dengan cara apa? Aku tetap makmum. Karena keputusan apapun yang akan menjadi judul, menjadi cerita, menjadi legenda, itu legenda bersama, cerita bersama, kisah yang dibangun, dibuat, dirangkai bersama-sama. Aku makmum soal ini. Makanya aku sudah nggak pernah ribut di setiap circle. Mau kamu apain? Makanya ini tentang betapa setiap orang punya legendanya sendiri, otentiknya sendiri, tetapi tenanan belajar, tenanan ngubah nasib, tenanan ngubah dirimu ki pengen dadi opo di masa depan sing berbeda saka dino iki titik. Betapa ego sektoral itu bahayanya luar biasa. Aku selalu bilang, dadi laki-laki aja cengeng, dadi perempuan juga jangan manja. Bolak-balik aku bilang begitu ke siapapun, karena itu adalah cerminmu sebagai seorang pemimpin. Ketika dirimu itu sudah berada di masyarakat, yang sangat berbahaya adalah seperti kata-kata Pak Aris kemarin tuh ada di tayangan besok itu. Belum tentu kita bisa memimpin keluarga kita kok iso mimpin wong liya. Ora mungkin ya. Apa meneh nek kowe ora iso mimpin keluargamu, apa mungkin kowe iso mimpin wong liya? Tambah ora mungkin gitu loh. Nek kowe saiki selamat karena circlemu oke, kowe karena Gusti Allah ngejabahi, karena kowe dilalah di ruang-ruang yang lingkungannya baik. Yang jangan lupa itu. Makanya kita ingatkan kepada diri kita terus, yang harus kita hidupkan adalah bagaimana cara hidup yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Terus gitu, sampai benar-benar bahwa tugas kita itu belajar untuk merepotkan diri kita itu bukan untuk
bukan merepotkan diri kita, itu kita belajar menjadi lebih baik setiap hari. Karena tidak bisa hidup kita itu sama dengan hari yang lalu, tidak mungkin, dan kita akan menjadi manusia yang merugi. Egois kok digawa terus, sing bandit kok digawa terus. Tapi sudah itu semua, mbak, alon-alon kita ini nggak butuh kue ini langsung pindah ruang jadi pinter, jadi keren, enggak juga gitu. Nah, nek wis dipercaya ning konteks ya saya mau ning konten ya. Saya aku ngomong konteks. Nek wis ning gone konteks kowe iki dikai kepercayaan entertain ora perlu ngetokke duit. Siapapun bisa mbok sumbang. Tapi kan jenengmu jadi personal brandingmu kan ngangkat. Padahal kan ora perlu nganggo duitmu pribadi. Ayo nih iso dipangan bareng. Ning ceras ki ben kowe iki semuntal sing paling akeh. Bener. Ora apa. Itu yang aku selalu ingatkan kepada Adi karo Faisal karo. Beruntung ya aku Faisal intens banget dan Faisal kena terus. Ya sak kowe bejo sak kena terus kowe beruntung sak aku ngancani kowe. Saiki mau nyambung antara Mas Sutarmu ngomong, "Lah ki saiki kan duitnya oke." Terus Anis ngomong nyambut, "Kan saiki ya duitku wis oke." Ngerti mana ya? Mas Sutar ngomong ki, "Saiki ki arep diapake? Duitnya kan sudah akeh." Sing jare Mas Dut, "Sekarang ora ono sing different kan? Biyen kere sugih. Saiki ora ono, saiki sugih kabeh soalnya. Kita semua ini kaya semua." Dan aku selalu bilang kepada Latif, kepada teman-teman di sini terutama Mas Arif, makanya ayo tolong masing-masing sedulur-sedulur ki hati-hati mengelola uang. Jangan percaya diri yang berlebihan. Ini yang tak upload nanti pasti tak batasi banget. Kira tan main ngomong ki. Tak kira memang berarti kayak kudu nambah ngomong, maksudnya sing tua-tua ki ngomong karena perjalanan indah kita itu ya itu gitu. Nek kowe wis ngambil sikap, berarti kan kowe mengambil sikap untuk mikul dhuwur. Ya kowe kudu kuat tekan ujung. Nek kowe ra kuat, ana milik dan ada banyak teman-teman di sini. Itu hebatnya kita. 2023 nanti akan lebih berat dibanding 2022. Makanya jangan sok pinter, jangan sok percaya diri berlebihan. Yang aku selalu ingatkan kepada Canom, balik lagi. Jadi ojo rasa mungsat kesel yo. Nek ngajari saiki iki nganggo laku. Jadi ilmu kelakone kanthi laku. Ora cukup, Bos. Ilmu kelakone kanthi laku becik. Ora iso main-main kuwi. Ya soalnya. Ilmu kelakonnya adalah kanthi laku becik. Sudah nggak ada itu lagi, nggak ada waktu lagi kita untuk tidak baik, itu sudah nggak ada. Wong nggak ada saya itu kayak sugih. Nek bar sugih berarti kudu manfaat. Nek sebelum manfaat jenengi kudu apik. Becik sik, Bos. Becik, Bos. Itu loh bolak-balik yang kita ingatkan. Pokoknya intinya adalah cara berpikir itu bolak-balik terus gitu. Jangan sampai kita rich pakai uang kita sendiri. Gue sebagai pengusaha nggak keren dong. Pelajaran itu pelajaran biasa. Aku kan wis tahu kabeh. Piye carane aku kian sing keren. Contoh Mbak Ning karo Mas Agung. Piye carane ngedol usahane Mbak Ning sing nuku Mas Agung. Sahame mone Mbak Ning piro Mbak Ning? 15, Mas Agung nek bahasa sahame piro? 20%. Berpindah kepemilikan, kekayaannya bertambah 5%. Itu nggak masuk akal. Ini yang harus kita kejar, ini yang harus kita latih. Makanya aku rak tau kere karena begitu dodolan kono, sebelah kantong kiri mlebu kantong kanan, dan itu cara berpikir kakak. Bolak-balik ini. Nek mong usaha modal dhewe, modal bank wis apa? Modal bank riba kowe engko disenani karo Bang Doni. Ayo riba faura apa-apa kowe komeke iki terkenal sak Indonesia Raya Bang Doni. Ki cah ana jenenge Bang Doni, cah kita kayak semangat. Ki jenenge riba faura. Ora keren misalkan usaha kok utang. Di tempat kita kan dimungkinkan untuk itu. Mas Dodot kita bilang, nek usaha toko modalnya saka digital. Nek jatuh sing bener koso digital. Nek untung nek berhasil bisnis tokone sing mangan ya awakmu. Kebayang maksudku? Gue sama teori digital gitu dibalik juga. Ngapain gue digital nggak usaha yang gede kemudian misalnya ya piye caranya gue investasi meneh
sebut wae Kampung Becik. Ning Kampung Becik nek kowe tuku barang iso nempati kuwi, kowe grupmu kuwi namanya apa? Aki bahasamu kuwi nek kerja pindah rono sesasi. Terus bosen kono pindah nang nggonmu meneh sesasi meneh. Tapi kowe nek tuku aset ning kono, nek aset kuwi mbok dol kowe badhe piye cara berpikir? Pertanyaan mungkin ra? Aja asal mungkin ya, asal ono jawabane lho ya. Mungkin sah. Karena asal mentore Pak Sutar pasti bener ya. Asal mentore Mas Aris pasti isone. Pasti. Aku jamin. Kenapa? Karena kita beli bangunan paling 100 juta. Nek berarti wong ngono berarti saiki total wong piro? 28 orang kalau tidur di sana berarti butuh berapa rumah? Mas Sutar tinggal satu rumah 4 orang gitu lah ya. Tinggal dibagi 4 berarti berapa rumah? 7 rego saka 7 berarti investasi tak tanggep petang puluh lah ya. 7 kali 40 berapa? Kowe yang di 300 juta mbok lebokke ning kono. Piye carane 5 tahun kuwi mbok dol luwih saka 300. Tetapi kuwi duwe kepemilikan ning kono sing seluruh waktu kepemilikan kuwi nek ora mbok nggo iso disewake wong, iso tinggu wong liya, tinggu bisnis lain, tapi nek nggo cacah kowe misalkan grupmu kepengin pindah ruang belajar atau ruang kerja bisa di sana gitu. Dan diatur juga di sana jadi JRU lagi. Jadi bayangkan circle wae tak kon nyanyi rumah sasongko. Setiap circle harus jadi pesaingnya rumah sasongko. Setiap circle itu harus menjadi pesaingnya jaringan rumah usaha. Itu baru bener. Wong jarine berlomba-lomba dalam kebaikan kan gitu. Aku kudu luwih apik saka Berli. Dan terus akhirnya kebayang ya maksudku ya. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang ada di lingkungan kita itu begitu sangat bagus. Terakhir aku ngomong iki. Tadi siapa ya ngomong ana sih tak catatan enggak ada. Yang kepingin belajar lagi apalagi ada online ada. Kan itu sudah ada. Hanya kadang-kadang kita nggak bersyukur aja itu nggak dioptimalkan. Makanya pentingnya gue riset, pentingnya gue paham, pentingnya gue ngerti. Mbok masing-masing gue riset. Contoh, kenapa aku nggak bisa saling berguru? Itu bagian daripada riset. Kenapa kemudian saling berguru berhenti? Karena bagian daripada riset yang goblok. Cek tayangan Omili yang kemarin. Dan kita mengakui di forum itu benar-benar terbuka. Begitu sebulan setengah terakhir tak dorong Berli, tak dorong Arif. Akhirnya apa? Kowe percaya YouTube kita wis monetas. Di Rumah Kain kemarin riset beberapa akun sudah 2 akun yang 1000, mungkin hari ini tembus di 2 akun yang 1000 subscriber. Yang lain ongoing berjalan ke arah sana. Jam tayangnya berapa? Last time-nya berapa? Ada 15.000, ada 18.000. Tuh lihat. Mentor kita seperti Kapten Mas Dodot, adik kita itu jadi kakak kita jadi adik kita, itu filosofis banget gitu. Nek dipahami dengan sangat filosofis itu mantep banget itu. Karena kesadaran kita itu belajar terus. Anak yang lebih muda itu bisa jadi lebih pintar dan kita harus paham bener atas situasi itu. Tapi kita mau nggak atas kondisi itu bahwa kita tuh mau belajar dari yang lebih muda. Ini banyak persoalan orang tua yang rata-rata di atas 27 tahun itu punya problem seperti itu. Maka engko teori sandwich itu nek pecah dari Profesor X itu siapa namanya itu dari tahun 1908 sekian itu ditemukan. Kowe kudu ngerti teori sandwich itu kudu ngerti. Ora waton kowe sandwich generation tapi kowe yang ngerti-ngerti nantok. Enggak bisa. Sekarang tuh semudah kita ngerti, oh sandwich generation itu begini. Oh ternyata Mbak Rin itu Mas itu dulu sempat jadi sandwich generation. Tapi beruntunglah Pak Aris sekarang sudah tidak lagi jadi generasi sandwich. Bahkan 2 tahun yang lalu aja Pak Aris dan Mbak Yuda itu sandwich generation. Sekarang sudah enggak karena putra-putrinya sudah mulai lepas. Putra-putrinya sudah bisa menyengkuyung sing kegiatan-kegiatan keluarga besar itu. Itu yang selalu terus kita lakukan itu. Tapi coba kalau ada orang pandai, siapapun yang di tenis dilibatkan. Maka aku setuju nek misalkan Mbak jalur online, ya harus dipanggil lagi. Makanya Mas Yudi, Kak Manda, karo Mas Arif itu menjadi orang yang bisa jadi garda depan, yang terus bisa ngasih pelatihan. Terus kemudian Fardan harus dipanggil pulang lagi kurang dari 2 minggu. Sudah dikontak? Ya minggu depan dulu.
minggu depan pulang ngajari teori, orang tua belajar dari Fardan. Nah, ini bener nih, bagaimana cara buka toko yang bukan cepat berhasil ya, tapi bagaimana buka toko yang kemudian punya prospek sustain dulu, nggak usah establis. Nah, faktanya Fardan begitu buka toko di Cirebon dengan modal cuma 80 punya omset 25 juta, segampang itu. Kalau nggak kita belajar dari Fardan, terus dari mana lagi? Makanya terus kemudian betapa pentingnya tadi online itu. Makanya lihat di TikTok Shop dan sebagainya itu. Ini yang harus kita perhatikan benar-benar. Jadi bangga komplit. Wah, ki kok nganu apa? Omset apa ya? Kowe iki omset iki karena ditresnani Gusti Allah iki saat kowe jangan-jangan ditresnani, jangan-jangan kowe diuji. Makanya perhatikan detailing kan. Terima kasih, semoga manfaat. Iki garek ditoto. Garisnya wis kecekel sih, mau maca saka iki mau wis kecekel kabeh garis. Rulesnya itu kepegang gitu loh. Berarti ada kebutuhan sana, ada kebutuhan sini. Kuwi cangkem manis pokoknya manfaat ora sembuh. Semangat selalu.